Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali tentu kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan maunah yang diberikan pertolongan dari Allah kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, taufik hidayah petunjuknya Allah, kita mendapatkan segala kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita, kesehatan jasmani, kesempatan mampu melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan dengan puasa dengan sempurna, ibadah sholat 5 waktu kita dengan sempurna pula, dan ibadah-ibadah sunnah yang menyertai atau yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan dengan baik pula. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad ini kelak oleh Rasulullah juga diakui sebagai umatnya. Syarat ketentuan kita berlaku memenuhi untuk diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan juga cinta kasih sayang kita dibalas juga cinta oleh Rasulullah SAW, sehingga pantaslah besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah masuk surga. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan yang tidak boleh kita lewatkan, di samping kita tetap walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, menyempurnakan hitungan-hitungan puasa kita sempurna 1 bulan penuh. Ya tentu bapak-bapak, kalau ibu-ibu boleh jadi ada yang masih pasangan usia subur, boleh jadi ada lubangnya, itu sunnatullah begitu. Tapi yang kita bapak-bapak moga bisa sempurna tanpa aral, sampai akhir bulan kita sempurnakan puasa kita. Lalu setelah itu mari kita berpikir tentang ibadah harta kita yang sering tepat dibahas di bulan suci Ramadan, yaitu berupa zakat, kewajiban pokok wajib, karena wajib harus dilaksanakan bagi yang telah memenuhi syarat hartanya, nisabnya maupun haul waktunya. Lalu setelah itu tentu kewajiban harta yang tidak sampai kepada zakat, tetapi ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada hibah, atau bahkan sampai wakaf. Di dalam Al-Quran zakat itu disebutkan sampai 84 kali. Jadi kalau ada yang mengatakan zakat itu nggak populer, itu ya nggak bener. Zakat itu disebut dalam Al-Quran itu yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat itu sampai 84 kali dalam Al-Quran. Belum lagi yang tidak langsung menyebut zakat, tapi makna di dalam zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu dengan menampilkan 8 asnaf, itu berarti zakat mal, itu as-shadaqah itu zakat. Semua ulama-ulama di tafsir menafsirkan as-shadaqah itu zakat. Bahkan di ayat Al-Quran ada wa'atu haqqahu yauma hasadi, haqqahu, hak itu yang maksudnya zakat, berikanlah haknya saat panen. Artinya zakat zuru atau pertanian itu ya diberikan saat panen, itu yang disebut hak. Bahkan afun itu juga bisa zakat dan seterusnya. Maka dari itu kita harus laksanakan kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki harta yang sudah nisabnya masuk, baik dari emas, dari uang kita, dari perniagaan, dari harta zuru atau pertanian, atau bahkan juga harta rikas tomoan, atau bahkan juga dari hewan, tambang dan seterusnya. Tentu
Ada hikmah yang sangat luar biasa dari bagaimana kalau kita menunaikan kewajiban harta kita berupa zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Paling tidak ada 3 hal hubungan kita manusia yang memiliki harta. Pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti yang kedua dengan harta itu sendiri, yang ketiga dengan sesama manusia. Dengan Allah pasti melaksanakan zakat itu berarti ketaatan kita sebagai orang yang bertakwa, karena ciri yang bertakwa tidak boleh tidak pasti harus menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Gak ada ceritanya orang disebut takwa, orang disebut taat pada Allah, sami'na wa ta'na, disebut orang yang bertakwa sementara dia nggak bayar zakat, nggak mungkin. Jadi kewajiban yang harus ditegakkan untuk menunjukkan kita menjadi hamba Allah yang taat dengan hukum-hukum Allah berupa menunaikan zakat. Lalu yang kedua, buhulnya Islam itu Rasulullah menyebutkan setelah syahadat, sholat, zakat, 3 itu. Kalau orang sudah lepas salah satunya, buhulnya Islam, ya bisa lepas Islam kita. Lalu yang kedua kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah adalah dengan harta yang kita keluarkan, kewajiban kita berupa zakat, infak, sedekah dan sebagainya, itu akan menyelamatkan diri kita dari siksa ancaman Allah yang jelas pedih. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, 35, di sana disebutkan siapa orang-orang yang yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan harta emas, perak dan sebagainya dan tidak dikeluarkan zakatnya kan. Itu maka Allah memberikan kabar gembira tapi berupa siksa yang pedih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Gimana kabar gembira kok siksa yang pedih? Ya, kalau mohon maaf anak kecil itu naik pohon yang tinggi, lalu ibunya bilang, "Nak, kurang tinggi nak, kurang tinggi nak, terus nih nak, kurang cek dhuwur ingin nak." Itu ngelulu namanya orang Jawa. Jadi kalau dia semakin tinggi nanti semakin pucuk, ceblok, mati. Lah orang disebutkan fabasyirhum tapi berupa siksa yang pedih, artinya enggak menunaikan zakat ya bisa mendapatkan siksa. Apa siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhurum. Masyaallah. Harta yang tidak dizakati akan dirupakan api neraka yang panas yang lalu disetrikakan pada wajahnya, pada punggungnya, pada perutnya. Ada makanan setumri langsung. Apa enggak ngeri seperti itu? Artinya dengan kita menunaikan zakat atau harta kita, tentu kita akan selamatlah. Makanya Rasulullah sampai menyebutkan, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Nah, tapi kalau orang memakan harta yang haram, boleh jadi sebutir kurma juga bisa menyeretnya ke neraka. Hati-hati. Ini kaitannya dengan Allah. Jadi menunjukkan diri hamba Allah yang takwa. Yang kedua, terhindar dari siksa Allah yang pedih. Yang kedua, hubungannya dengan harta. Harta kita itu ada 2 hal. Yang pertama, dengan berzakat, infak, sedekah itu, harta itu akan suci, bersih. Makanya zakat artinya juga bersih, suci. Jadi kalau membayar zakat berarti mensucikan harta. Boleh jadi orang mendapatkan hartanya ada hal-hal yang syubhat, ada yang kecampuran yang kurang bersih. Ibarat kalau uangnya 5 miliar gitu, jangan-jangan yang 100 juta katutan barang syubhat, maka harus dibersihkan. Ibarat bahasanya susu sebelanga, jangan sampai ada nila setitik. Nila setitiknya ini yang haram harus dikeluarkan. Karena Allah juga menyebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartanya orang-orang kaya itu ada haknya orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang miskin yang menjaga kehormatan tidak minta-minta. Bagi yang bagian Basnas atau Lazis yang membagi zakat, jangan hanya yang ngerintip di depan pagar yang meminta zakat Pak itu aja. Tetapi mereka yang menjaga kehormatannya, yang berada di rumahnya masing-masing harus kita datang ke sana, jemput bola, harus kita berikan haknya orang-orang itu. Jadi insya Allah dengan kita berzakat, harta kita menjadi bersih. Kalau bahasanya dari 1 miliar harta kita,
kok tidak dibayarkan zakatnya. Itu sama dengan 2,5% itu miliknya anak-anak yatim piatu fakir miskin yang kita rampok ibaratnya. Kita memakan harta haram itu yang 2,5%-nya ya 25 jutaan kan. Kalau harta kita 1 miliar. Maka supaya kita tidak sebut merampok harta anak yatim, fakir miskin, yatim piatu dan segala yang berhak menerima zakat, ya 2,5% itu harus dikeluarkan supaya bersih yang kita terima. Alhamdulillah kalau di kementerian tertentu ada pegawai-pegawai yang setiap tanggal 1 langsung diambil khudh min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakim biha itu untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membersihkan hartanya, itu langsung 2,5% dipotong. Jadi yang kluning masuk ke rekening itu sudah halalan thayyiban. Lalu kaitannya dengan harta pula yang kedua, dengan kita berzakat itu justru zakat kita akan bertambah. Nggak ada ceritanya orang berzakat sedekah hartanya habis. Ada orang menjadi miskin lalu ditanya, Pak jenengan kok miskin? Wah hartaku entek tak zakatne tak infakne sedekah. Nggak ada ceritanya. Orang yang berzakat berinfak sedekah justru hartanya akan bertambah. Yazdad bertambah. Makanya yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah akan menghancurkan harta yang diperoleh secara riba dan menumbuh suburkan harta yang dizakati. Itu sedekah maknanya zakat. Jadi kalau orang bayar zakat itu maka hartanya justru akan bertambah. Ibaratnya beginilah, membuat perumpamaan yang ringan saja. Kalau orang kaya punya sumurnya sumur jumbleng seperti tempoe dulu. Yang satu ini orang miskin, harapannya air yang ada di sumur itu tidak boleh diambil, dibiarkan. Maka kelihatanlah betul sumur itu tidak ada orang mengambil air, bahkan yang punya saja jarang ambil. Mungkin kelihatan betapa kering, kanan kirinya nggak ada bekas ada air. Orang lalu lewat pun mungkin membuang sampah, membuang kotoran, ada situ nyamuk-nyamuk, di dalamnya banyak. Lalu orang bahkan akan membuang bangkai pun, iki sumur ketoke kok kering nggak dipakai. Lama-kelamaan akhirnya sumurnya mati. Setelah mati airnya kering tidak ada. Kenapa? Karena dari mata air yang ada di sumur itu tersumbat oleh kotoran-kotoran. Coba bandingkan dengan orang yang dermawan, yang bayar zakat, infak, sedekah. Dia punya sumurnya diambil terus oleh orang banyak, oleh yang bersangkutan dan disedekahkan. Bersih sumur itu, karena orang mau buat kotoran nggak berani. Ini baru saja orang mengambil air, berarti sumur ini masih dipakai, masih bagus. Ada jentik-jentik nyamuk pun akan terambil bersih. Nyamuk pun nggak akan berani berhenti karena airnya selalu diambil. Semakin airnya diambil, semakin diambil, rumusnya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka lubang-lubang mata air menuju sumur itu semakin besar karena dilewati oleh air yang gembrojok menuju tempat yang kosong. Jadi kalau air itu disambil, maka didatangkanlah air berikutnya untuk mengisi tempat kosong itu. Itu rumusnya begitu. Ibaratnya kalau kita ini ingin diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, ya kalau kita ibaratnya punya air 1 gelas, ya harus dilongi dulu, diminum atau diberikan orang lain, disoknei begitu. Kalau nanti gelasnya sudah kosong, maka siap diisi. Tapi kalau gelasnya itu selalu penuh, nggak pernah kosong, ya bagaimana mau diisi? Uang ujik penuh kan itu. Kalau dompetnya masih penuh, nggak pernah sedekah, tapi ya itu oleh Allah nggak akan ditambah lagi. Ini yang kedua, mensucikan dan menambah. Yang ketiga kaitannya dengan sesama manusia. Tentu orang kalau hubungannya dengan sesama manusia, dengan orang membayar zakat, infak, sedekah itu menjadi penjalin kasih sayang, menghilangkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Yang miskin bahkan yang membantu orang-orang kaya ikhlas dia membantu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan fisiknya, dengan ilmunya dan seterusnya. Sementara kaya karena tidak bisa mengerjakan semua pekerjaannya dibantu, tetapi harus memberikan hak-haknya orang-orang miskin. Kalau mau hari raya begini ya berpikir tentang THR, memikir tentang gaji 13, macam-macam lah. Supaya yang miskin itu dengan ikhlas. Hilanglah jurang pemisah. Karena kita ini di hadapan Allah juga begitu. Kalau kita ini datang menuju Allah enggak dengan kualitas ibadah termasuk ibadah harta kita, ya enggak mungkin kita akan
diberikan pahala yang banyak. Sama dengan kalau orang, mohon maaf, datang kepada pimpinannya melenggang kangkung, nggak bawa apa-apa. Dengan yang membawa beda tentu perhatiannya kan itu. Kita tentu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus menunaikan kewajiban-kewajiban dulu, setelah itu kita akan menuntut hak kita. Akan terjalin kasih sayang. Mereka disebut orang kaya itu karena ada orang-orang miskin yang membantu, yang menolong. Satpamnya tentu orang yang tidak sekaya yang bosnya, yang bagian masak, yang bagian setrika, semuanya membantu dengan ikhlas, manakala sekali lagi yang miskin juga diberikan hak-haknya. Atul ajro ajrohu qabla yajifa irku. Berikanlah haknya orang-orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya. Yang kedua, hubungannya dengan sama manusia ini menghilangkan bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Jadi sudah banyak cerita-cerita inspiratif yang luar biasa gara-gara sedekah, gara-gara zakat, gara-gara menunaikan kewajiban hartanya, maka balanya dihilangkan. Mereka yang kena kanker ganas selalu menjadi hilang gara-gara membantu orang miskin. Mereka yang semestinya sudah divonis kena kanker menjadi hilang kankernya. Itu sudah sangat banyak. Tinggal kita ini mau nggak melaksanakan cerita-cerita inspiratif itu. Terus terang nyata, dulu di tahun 1998 sebelum apa dulu itu Krismon ya, sebelum Pak Harto lengser itu ya, suasana kan agak chaos, banyak kacauan. Di Sumatera Utara sana ada pabrik PMA, penanaman modal asing dari luar negeri, bosnya kebetulan juga orang dari luar negeri yang bakhil. Pegawai-pegawainya itu ditekan bekerja riyoyo itu gini, nggak diberikan THR-nya, bahkan uang lemburnya nggak diberikan. Kalau dia ada yang pamit haid atau keluarganya meninggal itu dipotong, wis pokoknya didolimi lah itu. Sehingga karyawannya banyak protes, berontak, akhirnya demo besar-besaran, saat pamit dirangket, ditaleni, dibondok, lalu apa yang terjadi? Pabriknya dibakar. Saat begitu pabriknya dibakar, maka datanglah bosnya, datang bawa mobil, dicegat di jalan, dikepruki mobilnya, bosnya dibunuh di situ, dilinggis, dipukuli sampai mati. Ini persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis, besok di akhir zaman akan ada orang mau sedekah, infak, zakat, tidak ada yang menerima. Bagaimana Rasulullah? Apa orang sudah kaya semua? Ya enggak, yang miskin ya banyak. Tapi apa? Orang-orang miskin sudah amat sangat sakit hatinya. Orang miskin itu kalau sudah urusan perut, urusan makanan kok nggak ada, bukan karena lapar karena puasa, enggak, tapi karena nggak ada yang dimakan karena kelaparan. Oh, itu kemarahannya sudah diumbun-umbun itu. Melihat orang kaya yang sombong, orang kaya yang tidak mau berbagi itu, rasa sakit hatinya. Makanya apa yang diucapkan orang-orang, kata Rasulullah, wahai orang kaya, kalau berikan hartamu 6 tahun yang lalu, setahun yang lalu, setengah tahun yang lalu masih aku terima, tapi yang kuinginkan hari ini adalah darahmu. Orang miskin itu kalau sudah urusan perutnya nggak terpenuhi, urusan darahmu yang bisa. Ya kan banyak kan itu orang miskin yang lalu sampai membunuh bosnya karena bosnya terlalu bakhil. Ada security yang bersekongkol dengan merampok untuk merampok bank karena apa? Bosnya bank itu amat sangat bakhil. Di Surabaya dulu ada pembantu yang sampai membunuh bosnya karena pembantu ini didolimi sedolim-dolimnya. Jadi nyetrika salah sedikit disetrika badannya, korah-korah salah sedikit dipukuli, memakan rambutan milik anaknya saja itu isi dan kulitnya rambutan itu disuruh makan, dijejel-jejel. Pokoknya jahatnya luar biasa. Maka suatu saat ada kesempatan bosnya itu dibunuh. Karena apa? Sangat sakit hati. Kalau dengan membayar zakat, insya Allah hubungan yang kaya miskin menjadi baik. Tidak akan ada bala, tidak akan ada musibah. Moga-moga di akhir Ramadan ini mari kita hitung-hitung jujur. Karena memang mohon maaf, tidak seperti di zaman Rasulullah. Amil itu seperti melaksanakan Quran surat At-Taubah 103 itu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim. Jadi datangilah orang-orang kaya itu, ambillah hartanya berupa zakatnya itu. Sekarang orang bayar zakat kan harus ikhlas menghitung sendiri. Kalau orang nggak jujur kan hartanya mestinya 5 miliar hanya dihitung oleh pajak mungkin. Direkayasa laporan bisa, ada laporan A, laporan B mungkin. Tapi kalau harta
zakat. Allah Maha tahu, ada malaikat ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Bagaimana kita akan berbohong? Kita hitung jujur harta kita berapa. Kalau memang sekali lagi belum wajib zakat, ya tunaikanlah infak sedekahnya. Kalau sudah memenuhi zakat, keluarkan zakatnya sesuai dengan nisabnya. Moga-moga di akhir bulan suci Ramadan sekali lagi semuanya akan berjalan dengan baik. Hamba-hamba Allah yang diberikan kecukupan harta menunaikan zakat, infak sedekah dengan baik. Orang-orang miskin yang juga mendapatkan bagiannya dan haknya, diberikan kasih sayangnya berupa walaupun mungkin tidak banyak, tetapi dia mendapatkan itu sudah bagian rasa syukurnya di hari raya Idul Fitri nanti, menjadikan kehidupan sekali lagi yang semakin damai, marhamah, lalu terjadilah hubungan yang santun, yang baik, kehidupan yang baik di negeri ini dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.